gua rasa sebagai penonton kayak ini manusia loh. Ini manusia kebakar gitu. Ini manusia kebakar gara-gara sebuah olahraga gitu. Yang ada penonton dan lain sebagainya. Ketika seru disorak-sorakin gitu. Ketika lagi tragis tuh kayak wow. Selamat datang lagi di LNF, Lembaga Ngoceh Film, bersama saya Ray, dan di sebelah saya ada Kak Upi. Episode ini sudah lulus ngoceh, asik. Lulus ngoceh. Kita masih belum bisa kedatangan Mas Dias Danang ya? Karena syutingnya dalam hari yang sama. Ngaku! Iyalah. Iya. Kita stop, biar bisa 2 kali seminggu loh. Iya, gitu. Kita tetap doakan yang terbaik untuk Mas Dias agar segera sehat ya. Iya, di benar. Episode yang berbeda gitu, jadi doanya 2 kali gitu di 2 hari yang berbeda. Wah, gila. Ya bisa aja sebenarnya Mas Danar udah sehat ya. Iya. Tapi bisa juga kan makin parah. Ya. Enggak, jangan lah. Iya. Nah, di episode soal kesehatan ya. Di apa episode kali ini nih penting nih. Widih, bagus Riji lu kali ini. Untuk menjaga kesehatan ya, selain istirahat cukup, ya kita juga harus makan makanan yang bergizi. Iya. Tapi yang terpenting kita harus juga berolahraga. Iya, Oke, betul. dan ini karena kita di minggu ini akan tayang sebuah film dari Korea yang katanya bagus banget dari review early reviewnya ya. Itu judulnya Road to Boston ya. Itu orang Korea yang lari maraton di Boston ya. Iya, dan ada ininya sejarah politiknya yang cukup menggetarkan emosi. Iya, jadi itu gitu. Jadi kita berdua belum nonton. Drama dan ada olahraganya juga. Ada olahraganya dan based on true story. Kita belum nonton. Kita baru dapat kesempatan nonton di hari Minggu ya. Hari Sabtu ya. Ini kan kita syuting hari Jumat. Di hari Sabtu kita dapat kesempatan nonton. Ya mudah-mudahan kita bakal puas dan kalau bagus kita bakal review di episode-episode lainnya. Tapi di episode ini kita bakal bahas film-film based on true story yang bertemakan olahraga. Tapi asik. Tapi kita tuh bakal milih 3, masing-masing 3 kita menjagokan versi kita. Terus teman-teman boleh ngasih juga 3 versi dari kalian juga, atau kalian bisa milih di antara kita bagusan mana, Lisa. Ya betul. Iya nggak? Di kolom komentar ya, gitu dibanding-bandingkan lah. Kita belum tahu ya ini nama segmennya apa. Yang punya saran bisa, yang punya saran untuk nama segmennya boleh kasih aja di kolom komen. Ya. Jadi kita langsung mulai aja karena gue udah banyak ngomong ya, silakan. Waduh. Gua sih yang tayang beberapa tahun yang lalu. Apa tuh? Ford v Ferrari. Oh, Ford v Ferrari itu kayak Batman v Superman ya. Jadi nggak ada versus ya, tapi V doang. Iya. Ini sebenarnya kayak walaupun bilangnya di film ini dramanya juga mengandung meyakinkan eksekutif Ford untuk memperbolehkan sosok pembalap Ken Miles membalap mobil Fordnya dan balapan di Le Mans ya. Iya. Tapi kayak sports dan ngedesain mobil dan lain sebagainya itu juga pack banget lah di film ini. Walaupun setahu gue pecinta otomotif ada yang protes-protes gitu karena ada ketidakakuratan sedikit. Ada beberapa bagian dari sejarah tuh yang kayak itu kan konflik antar perusahaan kan? Brand lah bilangnya. Iya, ya namanya salah satunya tuh yang ini adegan ini kan filmnya udah tahun lalu jadi spoiler lah ya. Iya, boleh lah. Adegan pas di akhir ada Ken Miles tuh ngelihat si Enzo Ferrari gitu. Enzo Ferrari itu kayak pay respect gitu. Jadi kayak topinya digituin. Terus dia manggut gitu. Itu sebenarnya based on sejarah katanya nggak ada. Iya, dan ini kan maksudnya untuk bikin film ini kan pihak Ferrari dan Fordnya harus setuju kan. Harus approve kan. Jadi mungkin ada request yang tidak bisa terlalu ekstrim lah. Gitu. Tapi kita bahas ini ya, kita fokus di unsur olahraganya gitu. Gimana menurut gue ini salah satu film yang dari segi sinematografi sih, lagi-lagi ya gue sukanya sinematografi luar biasa banget. Iya sih. Kayak maksudnya ini standar tertinggi waktu itu ya. Iya nggak sih? Iya betul. Karena gini, kita sebagai penonton reguler yang mungkin bukan menjadi seorang pembalap,
membayangkan ketegangan pas balapan di dalam mobil 24 jam ya. Iya, itu tuh harus kayak gimana sih gitu. Film ini tuh bisa mendeliver rasanya dengan baik. Kemarin habis nonton film tuh sempat nge-review Gran Turismo yang kita bilang bagus banget. Sound design ya. Sound design-nya bagus banget. Dan kebetulan kita memuji sound design bagus karena bisa sebagus Ford Ferrari yang menjadi standar tertingginya waktu itu ya. Iya, betul. Dan itu dia diperankan oleh Christian Bale. Gimana nggak keren ya? Batman kesukaan siapa saja gitu Waduh. Berantem ya gitu. Lu Ford Ferrari ya? Iya, Ford Ferrari. Nah, kalau lu apa ganti? Kalau gua pengen yang jelas-jelas aja ini The Blind Side. Oke, Sandra Bullock dan gua nggak tahu nama aktornya ya yang berbadan besar itu. Badannya besar. Itu jadi tentang olahraga rugby atau American football ya. Ya. Jadi ada seorang anak orphan ya, kayak yatim piatu ya. Diasuh oleh si Sandra Bullock gitu. Karakter Sandra Bullock ya. Orangnya sudah dewasa gitu kan. Si Sandra Bullock ini ceritanya savior penyelamat untuk anak ini gitu. Terus tadi dia bermasalah karena nggak punya keluarga, sekolahnya putus dan lain-lain. Akhirnya disekolahin dan dia coba mencari bakat untuk si ini, dan ternyata si anak ini nih punya insting untuk melindungi keluarga. Insting yang tidak dia sadari sama sekali untuk melindungi keluarga gitu. Jadi emang dia badannya besar, terus dianggap wah lu kalau main rugby bakal hebat, tapi nggak tahu ya kurang jago nih. Sampai akhirnya pas diketahui insight itu, coba lu brief anak lu kalau timnya itu adalah keluarganya dia. Langsung jago banget. Iya. Gila. Dan ini kisah nyata. Tetap filmnya tuh sangat bagus walaupun dibilang ini film white savior ya. Jadi kulit putih itu ditunjukin kalau dia tuh penyelamat. Ya. Tapi di dunia nyatanya nggak tahu. Nah gitu, itu Blind Side ya. Yang kedua apa nih? Gua dulu apa lu dulu? Dari gua. Gantian. Oke, lu dulu. Susi Susanti Love All ya. Laura Basuki dan Dion Wiyoko. Gokil. Gue harus jelasin kenapa gue suka sama film ini ya. Untuk perbulu tangkisan. Dia angle-nya tuh biografi yang kayak dari tahun ke tahun. Terus kayak karir. Ada unsur politiknya sedikit gitu ya. Orang Indonesia pertama yang meraih medali emas Olimpiade. Betul. Nah, tapi gue sukanya portrayal Susi Susantinya tuh gak sebatas dia jago. Tapi teknik ciri khasnya tuh bisa tangkep di situ. Oh, suruh itu dia smash sambil split. Jadi untuk bisa smashnya kuat dan berjarak jauh, dia tuh harus loncat dan kakinya tuh nge-split gitu. Gue pernah dengar interviewnya Laura pas ditanya sama sutradaranya gitu kayak, Laura bisa split gitu? Hah? Split gitu? Wah, mesti latihan intensif dan lain sebagainya gitu. Itu yang menurut gue treatment practicality yang nggak pakai stand-in gitu bagus berarti. Dan emang Laura Basuki kan memang the best ya. The best. Memang selalu total gitu di setiap perannya dia. Betul, di film yang sedang tayang sekarang, Script dan masih tayang. Beberapa dialognya tuh entah berdasarkan kisah nyata atau memang treatment di film ya, tetap terinspire untuk cinta sama negara gitu. Iya, ini jadi nggak turunan nggak membelah-belah gitu. Iya. Jadi nggak ada provokasi di situ. Iya. Ya. Jasanya itu loh yang di ini, kecintaan sama negaranya yang ini. Betul. Ya itu kalimat itu yang sih, tepatnya. Memang sih Susi Susanti Love All ya. Gua yang bingung tuh cuman tambahan Love All-nya itu loh. Itu judul. Itu istilah di ini. Apa tuh? Istilah di bulu tangkis untuk apa ya? Di awal pertandingan gitu. Oh. Emang gitu. I see. Nah itu gitu. tuh ada di OTT ada. Kayak gak yakin gitu. Ya. Oke. Nah, bukan. Kalau kita sebut salah satu merek takutnya ngiklan. Iya, enakan ya. Gratis disebutin. Dari tadi gue sebut-sebutin. Waduh. Terus kayak nanti yang brand-brand ngeliat subscribernya baru segini gitu. Iya. Makanya teman-teman yang nonton jangan lupa subscribe. Subscribe. Bagus ya? Bagus. Iya, lembaga nonton ngoceh film. Ya. Lu asik banget. Nah, kita lanjutin lagi. Gue juga punya film Indonesia. Ngikut-ngikut.
Tapi ini pencapaiannya lebih asik. Apa ini adalah apa ya? Oh, Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Chico Jericho. Ya. Debutnya Chico Jericho BTW. Sebagai aktor film layar lebar. Iya. Jadi gue inget banget dulu pas film ini menang Piala Citra tuh tahun berapa? 2014. Katanya inget banget tapi tahun berapa? Enggak bercanda. Enggak, maksudnya waktu momennya itu. Jadi pas dia menang Piala Citra, gue langsung ngejar-ngejar ke nyari. Kan biasa kan film ditayangkan ulang gitu ya. Iya, juara di FFI yang mendapatkan Piala Citra bakal ditayangkan ulang di bioskop kan. Nah, itu gue langsung nyari-nyari tuh. Dan gue langsung nonton. Ceritakan tentang sebuah klub bola di desa Toluhu, kalau nggak salah di Maluku ya, Maluku Utara. Mereka ini kan waktu pada masanya itu lagi konflik kan. Konflik di Poso ya, enggak di Ambon, di Maluku itu lagi konflik antar agama, bahkan kan. Jadi mereka ini mewakili Maluku kalau nggak salah, pokoknya sekolah sepak bola gitu mewakili Maluku untuk ikut kejuaraan nasional dan mereka juara. Nah si Chico Jericho ini jadi pelatihnya, namanya Sani kalau nggak salah ya. Itu tuh lagi-lagi ya, kenapa cerita-cerita menginspirasi di Indonesia tuh didasarkan atas konflik kasih. Jadi pemain-pemain bola dari anak-anak Maluku ini nih beda-beda agama. Karena sepak bola mereka tuh bersatu gitu, Ray. Ada scene pokoknya itu emosional banget. Mereka tuh naik ke gunung, mengungsi naik gunung cuman sambil ngeliatin rumah mereka dibakar gitu. Nah, ternyata itu adalah apa yang dialami oleh penulisnya. Mas Ipang Dewe, orang Maluku juga, orang Timur juga dia. Jadi kenapa filmnya tuh bisa sepersonal itu? Karena dia ngalamin sendiri. Pokoknya di situ si Angga Sasongko ini menantang Chico Jericho. Kalau lu emang pengen main film, lu harus siap-siap untuk riset selama 2 tahun. Dia harus riset untuk menjadi orang Maluku di situ. Selama 2 tahun tanpa kerjaan. Dimana Chico Jericho di situ lagi puncak-puncaknya main sinetron. Jadi Chico Jericho tuh kayak, gue pengen main film, gue pengen level up karir gue sebagai aktor gitu. Dia ambil challenge-nya, dia latihan, riset selama 2 tahun, dan berhasil. Filmnya menang Piala Citra gitu. Memorable ya buat gue ya, film tentang olahraga ini gitu. Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Oke. Dari KUP film ketiga nih. Film ketiga ini gue punya rekomendasi, kayaknya gue juga nemuin di OTT yang populer ya. Judulnya adalah The Miracle Season. Ini cukup underrated dan jarang dibahas sama orang. Jadi bisa dicoba. Pemerannya itu Erin Moriarty yang jadi siapa? Starlight di The Boys ya. Cantik tentunya. Miracle Season itu nyeritain tentang dia nih sebenarnya wakil kapten. Sahabat si kapten. Kapten volinya. Ya? Iya, jadi kaptennya ini adalah orang yang sangat dicintai banyak orang gitu. Bahkan sama musuh-musuhnya pun mereka respect gitu, saling. Pokoknya dia jago main voli, terus dia dicintai satu kota. Karena selain pahlawan voli, dia sangat ramah dan lain-lain gitu kan. Terus dia tuh udah mau kompetisi. Beberapa hari sebelum kompetisi, dia meninggal. Jadi pemeran utamanya tuh si Erin Moriarty ini bukan orang yang diceritakan gitu dalam film ini gitu. Jadi ceritanya tentang temennya meninggal, terus gimana temen-temennya, timnya ini berlatih, berusaha untuk bisa tetap nge-respect si temennya yang meninggal ini. Karena mereka tuh kayak bisa jadi calon juara karena si temennya ini gitu. Dia tuh toser kalau nggak salah. Kageyama ya kalau misalnya di Haikyuu ya teman-teman kalau dia nonton. Iya. Haikyuu nonton lah. Terus gimana digambarinnya keluarga, terus musuh-musuhnya. Emosional semua setiap pertandingan gitu, kayak anjir ini cuma gara-gara satu anak ini yang dicintai satu desa, satu kota gitu, dia meninggal, tapi sepanjang film tuh hangat, haru dan lain-lainnya tuh berasa banget. The Miracle Season ya. Oke, silakan Ray. Ya. Yang ketiga. Sebelum ada Ford v Ferrari, ada Rush. Balapan semua nih BTW nih. Iya, karena lagi-lagi soal sinematografi sih.
Bukan ini lu suka ngebut-ngebutan gitu di Kemayoran. Enggak. Di Kemayoran. Karena dulu gua Sunter. Iya. Enggak ada. Saya masih sayang nyawa saya sendiri. Iya, enggak ada. Sendiri. Oke. Kalau ras itu mungkin beda sama Ford V Ferrari dari jenis mobil yang jadi balapan. Oh, F1 ya dia ya. Dan dia tema yang digarap tuh kalau di ras fokusnya di rivalitas. Gitu. Benar. Rivalitas antara Rivalitas pembalapnya ya, bukan rivalitas perusahaannya. Ya, James Hunt versus Niki Lauda. Jadi yang satu Inggris, yang satu Jerman. Gitu. Jadi sportsmanship atau case by case olahraganya di sini tuh dikasih lihat. Kalau yang satu tuh gayanya insting. Gayanya insting. Dia ngerti tracknya seperti apa. Terus dia tahu kapan ngerem, kapan ngegas. Iya, bahkan dia bisa mempicture gitu. Dia bisa membayangkan. Jadi dia tiduran di lantai nih. Tangannya begini, kakinya begini gitu. Dia kayak goyangin gitu. Dia bisa memperhitungkan kecepatan mobil dia di kepala dia. Terus kayak oke, ini gua ganti gigi, rem segala macam gitu, bisa bakat lah ya. Iya, berbakat Messi, banget. Lionel Messi. Waduh. Oke. Terus yang satunya? Yang satu ya si Niki Lauda. Ya, Niki Lauda tuh digambarkan datang dari keluarga yang tajir gitu ya. Tapi kayak apa ya bilangnya? Passionate dia. Bapaknya tuh pengennya dia jadi apa gitu, terbaik gitu ya, bisnis, bisnis gitu. Tapi kayak dia membanggang, gue pengennya passion gue di balap gitu ya. Kalau lu mau membuktikan ke bapak gue gitu ya, kayak cabut aja sana, nggak ada modal sama sekali gitu. Nah, approach-nya dia tuh kayak masuk ke tim, dia bongkar pasang ininya mobilnya, kayak ganti semua material mobilnya jadi magnesium. Jadi berat mobilnya makin kecil terus kayak hitungan maksimum lapnya scientific dia. Iya, perhitungan gitu dia. Scientific. Dan kayak antara dua idealisme yang berbeda ini diadu, diperlihatin di filmnya kayak wah ini angle-angle gitu. Adegan kecelakaannya katanya bagus banget ya. Dramatis banget sih menurut gua. Jadi ini kan based on true story juga ya. Si Niki Lauda tuh sempat kecelakaan. Dia kebakar gitu. Itu bener-bener momen yang bikin deg-degan gitu. Walaupun kayak kita tahu ini kalau film yang ada rival gini, mungkin kita sebagai penonton milih ya, lebih jagoin yang mana gitu. Tapi gua rasa sebagai penonton kayak ini manusia loh. Ini manusia kebakar gitu. Ini manusia kebakar gara-gara sebuah olahraga gitu, yang ada penonton dan lain sebagainya. Ketika seru disorak-sorakin gitu, ketika lagi tragis tuh kayak wow gitu. Scoringnya dari Hans Zimmer. Waduh. Ini ya diperankan oleh Chris Hemsworth ya. Ya. Di situ ya. Dan dia udah jadi Thor kan ya? 2016 tuh. Udah jadi Thor banget. Udah jadi Thor. Dan ini Daniel Brühl ya. Yang jadi Zemo. Iya lagi. Iya kan benar. Lu apa aja tadi? Ford V Ferrari, Susi Susanti Love All, sama tadi Rush. 2 balapan sama badminton. Gua The Blind Side. Ya, yang kedua adalah sepak bola. Itu Cahaya dari Timur Beta Maluku, dan yang ketiga volley. The Miracle Season. Ya silakan pilih aja ya, yang mana lebih bagus, yang mana lebih beragam. Masih di setir gitu komentar. Jadi mungkin di luar sana teman-teman ada yang beda ya. Iya. Aku lebih sukanya ini gitu. Iya. Ketik Rex spasi Re. Enggak gitu. Atau Rex spasi Upi. Pokoknya Re atau Upi silakan. Tapi nanti kalau misalnya kita bertiga ada Bang Dias juga, itu lebih seru lagi tuh. Next ya untuk kita adu-adu 3 on 3. Wah, asik. 3 list dari 3 orang. Ya. Nggak gitu ya artinya ya harusnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Langsung aja. Kita doakan Road to Boston. Kalau nanti kita tonton bagus, ya. kita akan kabarin. Ya. Bye-bye Bye-bye semuanya.